Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Arum Komalasari, Ella Laita Nazah, Firda Juliana, Farijin, Ida Wahimah, dan Septiko. Kami akan menyampaikan materi tentang kes penangkapan ikan paus di Antartika yang terjadi antara Australia versus Jepang yang menghasilkan putusan Mahkamah Internasional 31 Maret 2014. Dari kasus tersebut, Jepang mengeluarkan kebijakan yang disebut JARPA. JARPA merupakan penelitian paus Jepang di bawah izin khusus di Antartika. Dan tujuan-tujuannya ada JARPA 1 dan JARPA 2. JARPA 1 tujuan yang pertama, memperkirakan parameter biologis untuk meningkatkan pengelolaan stok paus minke, menjelaskan peran ikan paus dalam sistem kelautan. Dan yang ketiga, menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan terhadap ceracea, menjelaskan struktur stok paus minke untuk ditingkatkan manajemen stok. Kemudian tujuan JARPA 2 dimulai sebagai 2 survei kelayakan antara 2005 sampai 2008 dengan maksud 1. Untuk memantau ekosistem Antartika, 2. Menunjukkan persaingan antar spesies paus, 3. Menjelaskan perubahan spasial dalam struktur stok. Dan yang keempat, meningkatkan pengelolaan paus minke. Kemudian, di sini ada beberapa izin khusus penangkapan ikan paus. Pertama, izin ini juga dikenal sebagai perburuan ikan paus ilmiah, di mana izinnya diberikan untuk membunuh, mengambil, dan merawat ikan paus untuk penelitian ilmiah. Yang kedua, Konvensi Internasional untuk Perburuan Ikan Paus 1946. Yang ketiga, menetapkan Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional. Kemudian, Pasal 8 menyatakan bahwa negara-negara diizinkan untuk membunuh paus untuk alasan penelitian ilmiah dan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, Pasal 8 juga memberikan tanggung jawab untuk mengatur masing-masing pemerintah, bukan IWC. Dari kes penangkapan ikan paus di Antartika antara Australia versus Jepang, ada juga intervensi dari pihak Selandia Baru. Pada tahun 2010, Australia mengajukan gugatan terhadap Jepang karena melakukan pengejaran pemburuan paus skala besar atas nama JARPA 2. Australia dengan Selandia Baru meminta ICJ atau International Court of Justice menganggap bahwa Jepang melanggar kewajibannya terhadap perjanjian internasional tentang izin khusus mengenai perburuan paus di Samudra Selatan. Australia mengklaim bahwa Jepang telah melanggar kewajiban dengan ICRW atau Konvensi Internasional untuk Peraturan Perburuan Ikan Paus. Australia mengklaim bahwa Jepang tidak melestarikan kehidupan laut dan lingkungan seperti yang sebelumnya diwajibkan dan lalai dengan protokol penangkapan ikan paus. Australia bergabung dengan Selandia Baru untuk melawan Jepang karena telah melanggar Pasal 8. Dari Selandia Baru, antara lain, yang pertama, pada 19 September 2012, pemerintah Selandia Baru meminta salinan pembelaan dan dokumen kasus tersebut dan pengadilan mengabulkan permintaan tersebut. Yang kedua, pada 20 November 2012, Selandia Baru mengajukan Register of the Court deklarasi intervensi dalam kasus ini dan menyatakan hak untuk campur tangan sebagai non-pihak. Yang ketiga, baik Australia dan Jepang diberitahu sidang tidak diperlukan untuk meninjau intervensi yang diusulkan Selandia Baru dan pada 6 Februari 2013 diputuskan oleh pengadilan bahwa deklarasi Selandia Baru tentang intervensi dapat diterima. Kemudian, Australia mengajukan klaim, diantaranya klaim aplikasi dan permohonan. Klaim aplikasi berupa Jepang melanggar kewajibannya secara internasional dengan melaksanakan program JARPA 2 di Samudra Selatan. Kemudian isi dari klaim permohonan Australia, pertama, menghentikan pelaksanaan JARPA 2, yang kedua, mencabut semua otorisasi izin atau lisensi yang memungkinkan kegiatan yang tunduk pada aplikasi ini untuk dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan jaminan bahwa tidak akan mengambil tindakan di bawah JARPA 2 atau program serupa sampai program tersebut disesuaikan kewajibannya dengan hukum internasional. Lalu masing-masing dari negara mengajukan argumen sebagai berikut. Yang pertama, argumen dari Australia.
Jepang telah melanggar kewajibannya secara internasional dengan yang pertama, mematuhi batas nol tangkapan dalam kaitannya dengan pembunuhan paus untuk tujuan komersial. Yang kedua, menahan diri dari melakukan perburuan paus komersial paus sirip di Suaka, Samudra Selatan. Yang ketiga, mengawasi moratorium pengambilan, pembunuhan atau pengelolaan ikan paus kecuali ikan paus mingke oleh kapal pabrik atau penangkap paus yang melekat pada kapal pabrik. Dan yang keempat, Mahkamah dimohon untuk memutuskan dan menyatakan bahwa JARPA II bukanlah program untuk tujuan penelitian ilmiah dalam arti pasal 8 dari Konvensi Internasional untuk Pengaturan Ikan Paus. Selanjutnya, kita memohon Mahkamah untuk memutuskan dan menyatakan bahwa Jepang harus yang pertama, menahan diri dari memberi otoritas atau perizinan khusus apapun yang bukan untuk tujuan penelitian ilmiah dalam arti pasal 8. Kemudian yang kedua, berhenti dengan segera penerapan JARPA II. Dan yang terakhir, menarik kembali semua jenis otorisasi, perizinan atau lisensi yang memperbolehkan penerapan JARPA II. Kemudian, telah sampai kepada putusan pengadilan. Pengadilan memutuskan mendukung Australia dan Selandia Baru dan diberikan suara mayoritas di semua keadaan oleh pengadilan. Secara keseluruhan, Mahkamah menilai bahwa JARPA II telah melakukan kegiatan yang secara luas dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, tetapi tidak terkait dengan tujuan program yang dinyatakan. Pengadilan menganggap bahwa izin yang diberikan kepada Jepang untuk membunuh, mengambil, dan merawat ikan paus atas nama JARPA II bukan untuk kepentingan penelitian ilmiah sesuai dengan pasal 8 ayat 1. Pengadilan mengakui bahwa JARPA II adalah program yang sedang berjalan, tetapi mencabut semua atau kewenangan izin terkait JARPA II dan tidak akan mengeluarkan izin lain berdasarkan pasal 7. Pengadilan berharap Jepang akan merasionalisasi dan memahami keputusan ini. Jepang Counter Memorial berdasarkan fakta dan argumen yang ditetapkan dalam Counter Memorial dan mencadangkan hak untuk melengkapi, memperkuat, atau mengubah dokumen ini. Jepang memohon agar Mahkamah Internasional memutuskan dan menyatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki wewenang atas klaim yang diajukan terhadap Jepang oleh Australia, merujuk oleh application tanggal 31 Mei 2010. Pertimbangan Hakim. Pengadilan merasa program penangkapan ikan paus Jepang memiliki aspek yang dapat dilihat sebagai penelitian ilmiah, tetapi bukti menunjukkan bahwa program tersebut tidak masuk akal untuk mencapai tujuannya. Izin khusus yang diberikan kepada Jepang untuk merawat paus, mengambilnya atau membunuhnya yang dikaitkan dalam program penangkapan ikan paus JARPA II bukan untuk tujuan ilmiah, penelitian, dan oleh karena itu mencabut izin, otorisasi, lisensi, dan lain-lain. Bukti menunjukkan bahwa rencana penelitian JARPA II tidak transparan dan tidak memiliki penjelasan untuk ukuran sampel dan tidak menggunakan teknik yang tidak mematikan ketika ada banyak yang bisa dipilih. Pengadilan menilai bahwa Jepang membedakan antara perburuan paus komersial dan penelitian ilmiah. Perburuan paus dan bagaimana nilai komersial dapat membantu menentukannya. Penggunaan metode mematikan hampir secara eksklusif digunakan pada paus mince dan sebelumnya Jepang mengakui perburuan paus ilmiah diperlukan untuk mencapai pasokan daging ikan paus. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.